warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang praktikum ekonomi terika. Sebelum saya mempresentasikan tentang video pada kesempatan ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Khairul Alani, NPM S1 D018058. Baik, tanpa berlama-lama kita masuk saja ya di PPT yang saya buat pada kesempatan ini. Pertama kali kita masuk PPT-nya. Oke. Mengenai di PPT pada kesempatan ini saya buat itu model dengan variabel beda kala di spesifikasi model. Kita langsung masuk saja. Yang pertama kali yaitu harga cabai maupun harga paprika hijau di Indonesia. Di mana kita ketahui pertama kali adalah latar belakang. Latar belakang pada kesempatan ini yaitu cabai. Cabai termasuk salah satu komoditi sayuran yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, sehingga karena peranannya yang cukup besar memenuhi kebutuhan domestik sebagai komoditi ekspor maupun industri pangan. Yang kedua, produk pertanian juga kita ketahui bahwa mempunyai karakteristik antaranya itu produknya mudah rusak, budidaya dan panennya sangat tergantung iklim dan musim, kualitasnya bervariasi dan bersifat gambang, sehingga produk sangat sulit diangkut dan dikelola. Hal ini menyebabkan ukuran dan kompleksitasnya dari produk. Faktor ini perlu dipertimbangkan dalam merancang dan menganalisis manajemen rantai pasok produk pertanian. Yang selanjutnya kita ketahui yaitu paprika. Paprika dengan nama latinnya disebut juga dengan Capsicum annum vargrosum. Ini juga termasuk ke dalam jenis hortikultur sayuran, sehingga menyebabkan salah satu komoditas utama ekspor hortikultur di Indonesia. Selanjutnya yaitu masih di sambungan latar belakang, di mana kita ketahui bahwa musim hajatan ataupun hari besar keagamaan, kebutuhan cabai biasanya sangat meningkat. Seperti kita ketahui, sekitar 10% ataupun sekitar 20% dari kebutuhan normal. Tingkat produktivitas cabai secara nasional selama 5 tahun terakhir ini meningkat sekitar 6 ton ataupun juga dengan sekitar 6 ton per hektar, sehingga memenuhi kebutuhan bulanan masyarakat perkotaan. Diperlukan luas panen cabai sekitar 11.000 hektar per bulan. Sedangkan pada musim hajatan, luas area panen raya maupun harus tersedia berkisaran antara 12.100 sampai 13.300 hektar per bulan. Hal ini belum kita ketahui bahwa kebutuhan cabai ini masyarakat pedesaan ataupun perkotaan mencukupi. Apabila pasokan ini cabai kurang ataupun lebih rendah dari konsumsi, maka akan terjadi kenaikan harga. Sebaliknya, apabila pasokan cabai melebihi kebutuhan, maka harga akan turun. Hingga volume ekspor cabai segar di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 536,38 ton. Sedangkan impor cabai segar Indonesia pada tahun 2015 hanya sebesar 42,56 ton. Hal ini berdasarkan hasil proyeksi produksi di tahun 2016 sampai 2020 terjadi surplus. Maka sebenarnya Indonesia ini tidak perlu melakukan impor cabai segar dan negara lain. Tinggi di dalam sayur paprika kita ketahui juga bahwa terdapat di dalam kandungan vitamin C, yang dimana kita ketahui bahwa paprika berkisaran antara 76 sampai 243 mg per 100 gram. Selain itu juga mengandung vitamin C, paprika juga sangat mengandung senyawa-senyawa fitokimia yang terdiri antara lain yaitu fenolik, flavonolik, dan karotenoid. Senyawa ini berfungsi sebagai antisida dan sehingga paprika sangat dipercaya dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Selanjutnya kita masuk di PPT selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Kita ketahui bahwa rumusan masalah ini terdapat yang pertama kali yaitu bagaimana pengaruh variabel independen ataupun dependen. Yang kedua, apakah terdapat model masalah heterosaditas
intensitas pada model analisis. Dan yang terakhir yaitu apakah terdapat autokorelasi pada model analisis. Tujuan suatu penelitian ini adalah yang pertama kali yaitu mengetahui pengaruh independen maupun pengaruh dependen. Yang kedua, menganalisis masalah heterodasitas. Dan yang ketiga yaitu menganalisis masalah autokorelasi. Selanjutnya kita masuk di PPT selanjutnya yaitu bab 2. Di mana di dalam bab 2 ini ada yang dinamakan dengan metode suatu penelitian. Yang pertama kali yaitu jenis dan data yang digunakan. Jenis data yang digunakan yaitu data time series yang berkurun waktu 15 tahun mengenai harga cabai dan harga paprika di Indonesia. Yang kedua, sumber data yang diperoleh dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2016. Selanjutnya, kita masuk yang di bagian B yaitu spesifikasi model. Di dalam spesifikasi model ini, analisis data time series dalam penelitian ini digunakan apakah dasar dengan model Cobb-Douglas. Untuk mengestimasi model tersebut menggunakan persamaan berikut, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah E. Selanjutnya kita masuk di bab 3, di mana di bab 3 hasil dan pembahasan tersebut A. Pengaruh variabel independen terhadap variabel lain, yaitu kita ketahui dapat kita lihat di sini di dalam foto yang saya buat terdapat di Shazam yaitu 6, Do, DI, Nah, Rio terdapat varian minimum maupun maksimum dan min kita ketahui sudah dapat di sini. Selanjutnya kita langsung pembahasan. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa hasil R-square diperoleh menunjukkan bahwa antara variabel independen maupun variabel dependen hasil R-square-nya yang diperoleh adalah 93,2%. Artinya ini bahwa variabel harga paprika berpengaruh terhadap harga cabai sebesar 93,2%. Sisanya berpengaruh oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya kita masuk di PPT lanjutannya juga, di mana kita ketahui bahwa untuk melihat pengaruh masing-masing variabel yang digunakan sebagai berikut. Jika P value-nya lebih kecil 0,05, maka tolak H0 terima H1 sangat berpengaruh. Yang kedua, jika P value lebih besar 0,05, maka tolak H0 terima H1 artinya tidak berpengaruh. Sehingga kita ketahui bahwa dalam foto yang saya buat, yang hasil yang dapat saya buat di aplikasi Shazam, yang pertama itu variabel 6-nya, kita ketahui bahwa ada 3 variabel dan didapatkan P value-nya. Sehingga hasil yang didapatkan bahwa ataupun kesimpulan kita buat yaitu hasil semua variabel independen terhadap variabel dependennya terpengaruh terhadap nilai hasil harga cabai. Hal ini menunjukkan bahwa sejalan dengan R-square-nya menyatakan variabel independen berpengaruh cukup kuat dengan variabel dependen. Selanjutnya kita masuk di PPT yaitu uji masalah heterokedastisitas pada model analisis. Heterokedastisitas adalah masalah yang terjadi karena sebaran varian dari kesalahan penggunanya, di mana kita ketahui persamaannya yaitu jika P value lebih kecil 0,05 maka tolak H0 terima H1 sangat berpengaruh. Jika P value-nya lebih besar alpha 0,05 maka tolak H0 terima 1. Kita ketahui hasilnya yaitu jika P value-nya kita dapatkan, maka dari 3 variabel tersebut tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Selanjutnya kita masuk di ujian masalah autokorelasi pada model analisis. Autokorelasi pada masalah yang terjadi pada terdapatnya hubungan korelasi antara kesalahan pengganggu. Ketentuannya jika D, W, Durbin atau Wilson lebih kecil 2, maka terjadi autokorelasi model analisis dan sebaliknya. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson yang diperoleh yaitu sebesar 1,08, artinya lebih kecil, maka tidak terjadi autokorelasi
pada model tersebut. Selanjutnya kita masuk di PPT bab 4, yaitu tentang penutupan. Maka kita dapat menarik kesimpulan dari hasil seluruhnya, baik pembahasan maupun uji yang kita dapatkan. Maka kita dapat menarik kesimpulan itu yang pertama kali, yaitu hasil R-square-nya yang diperoleh menunjukkan bahwa antara variabel independen maupun variabel dependen, hasil R-square-nya yang diperoleh adalah 93,2%. Artinya, harga paprika berpengaruh terhadap harga cabai sebesar 93,2%. Sisanya berpengaruh oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model tersebut. Selanjutnya, kita dapat juga menarik kesimpulan, yaitu hasil dari 3 variabel tersebut tidak terjadi masalah heterogeneisitas. Selanjutnya, yaitu hasil mini menunjukkan bahwa nilai Durbin-Wasson yang diperoleh yaitu sebesar 1,08, artinya lebih kecil dari 2, maka tidak terjadi autokorelasi pada model tersebut. Hingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa ini tidak terjadi autokorelasi pada model tersebut. Maka disarankan di dalam pengujian heterogeneisitas ataupun disebut juga dengan autokorelasi, diperlukan dari data tim series untuk melihat kesalahan yang dapat ditoleran dalam penelitian. Dalam penulisan instruksi analisis harus benar teliti agar tidak terjadi heterogeneisitas ataupun disebut juga dengan error data. Maka cukup itu aja untuk mengenai pertemuan untuk membahas tentang praktikum ekonomi pratika pada kesempatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.